Lanjut, pertanyaan berikut adalah PKWT versi UCK maksimum hanya 5 tahun. Bisakah diperpanjang setelah 5 tahun untuk orang yang sama, tapi posisi atau jabatannya berbeda? Oke, alasan perusahaan belum ada pengangkatan PKWT. Ya, versi UCK maksimum 5 tahun. Boleh dia nggak diperpanjang, orangnya sama tapi posisi jabatan berbeda. Yang pertama tentang kata-kata diperpanjang. Ya. Setelah 5 tahun boleh nggak diperpanjang setelah 5 tahun? Kita nggak ngomong dulu tentang orangnya atau jabatannya. Perpanjangannya sejatinya sudah habis di dalam 5 tahun. Karena dalam UCK, Bapak Ibu semua, jangka waktu 5 tahun di sana disebutkan dalam PP 35 itu. Jangka waktunya 5 tahun, di dalamnya sudah termasuk perjanjian kerja pertama dan perpanjangan. Jadi di dalam 5 tahun itu sudah ada perjanjian kerja pertama dan perpanjangan. Kalau sudah habis 5 tahun, selesai sudah jatah ini. Nggak ada lagi perpanjangan. Nggak ada lagi. Habis, ya. Maka perpanjangannya ada di dalam 5 tahunnya, bukan di luar 5 tahun. Nah, mana jangka waktu berapa, Pak? Apakah harus 32, harus 41, atau 14, atau 1111? Nah, atau 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi mengenai jangka waktunya itu tidak diatur dalam UCK dalam PP 35 2021. Berapa jangka waktu maksimum untuk perjanjian kerja pertama di dalam 5 tahun, berapa jangka waktu maksimum untuk perpanjangan PKWT di dalam 5 tahun itu nggak diatur. Artinya perusahaan boleh menentukan sendiri. Berarti boleh dong kalau 41 boleh, 32 boleh. Kalau dibalik Pak 23 nggak dilarang. 14 boleh nggak Pak? 14 perjanjian kerja pertama 1 tahun, perpanjangannya 4 tahun, jadi total 5 tahun. Boleh, nggak dilarang. Karena nggak diatur. Ya? Nggak diatur. Atau 1 bulan dan 4 tahun 11 bulan, nggak dilarang juga. Ya, jadi nggak ada lagi aturan yang bilang bahwa perjanjian kerja pertama harus lebih panjang daripada perjanjian kerja perpanjangannya, atau perjanjian kerja perpanjangan tidak boleh melebihi jangka waktu perjanjian kerja pertama. Itu udah nggak ada lagi semua. Jadi boleh sekarang 1 tahun diperpanjang 4 tahun, boleh sepanjang totalnya 5 tahun. Nah, cuman kalau ada tadi yang memberikan contoh, kalau 1 berarti kan 5 kali kontrak. Nah, itu nggak boleh. Karena sejatinya di dalam 5 tahun itu hanya boleh paling banyak cuma 2 kali perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian kerja pertama, PKWT pertama. Yang kedua adalah perpanjangan. Nggak ada lagi perpanjangan. Pokoknya dalam 5 tahun nggak ada. Yang penting judul 5. Yang penting 5 tahun, bukan begitu. Karena 5 tahun itu belum titik. Dalam pasalnya di PP 35, 5 tahun itu belum titik. Masih ada kata-kata selanjutnya apa? Di mana di dalamnya sudah termasuk perjanjian kerja pertama dan perpanjangan. Ya, gitu. Jadi nggak boleh diperpanjang setelah 5 tahun tuh nggak bisa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya kan, kalau posisinya beda gimana Pak? Posisi beda, maka hukum jabatannya berbeda, hukumnya berlaku hukum PKWT baru. Ya, apakah jabatan pertama, apakah jabatan itu memang bisa di PKWT? Misalkan 5 tahun yang pertama, si Denny direkrut sebagai spesialis welder. Karena ada pekerjaan untuk welding project ini selama 5 tahun. Oke, sudah 3 tahun, kemudian 2 tahun. Sudah 5 tahun selesai. Kemudian ternyata ada lagi spesialis packaging. Perusahaan dapat kegiatan pengelolaan packaging selama 5 tahun. Kebetulan si Denny certified packaging. Packaging operator misalkan, certified. Nah, Denny direkrut untuk di posisi spesialis packaging operator. Kontrak 5 tahun. Boleh apa enggak? Boleh. Karena memang pekerjaannya pertama itu bisa dikontrak karena memang itu project dan hanya 5 tahun. Kemudian orangnya terserah, tapi perjanjian kerjanya kan baru. Yang baru karena kan posisinya berbeda. Posisi berbeda.
Yang nggak boleh itu yang begini nih. Nih contoh yang nggak boleh ya. Si Denny adalah finance director, finance manager, 5 tahun dikontrak. Sudah habis dikontrak 5 tahun, kemudian supaya tetap bisa dipekerjakan, maka dirubah menjadi accounting manager, ya kan? Tapi pekerjaannya sama, ngerjain yang dilakukan pada saat masih jadi finance manager. Judulnya doang yang diganti, accounting manager. Atau tadinya finance manager menjadi manajer keuangan, treasury manager. jadi treasury manager. Pekerjaannya persis sama seperti yang dilakukan waktu dia masih finance manager. Nah ini yang nggak boleh. Inilah contoh akal-akalan yang begini ini. Ya? Atau orang yang sudah pensiun nih, masuk usia pensiun, direktur keuangan permanen tadinya, GM lah ya, GM. Kalau direktur kan dia lebih banyak masuk ke akta ya. GM keuangan, kemudian dia pensiun. Wah saya masih butuh nih, maka dikontrak. GM keuangan juga, tapi kontrak. Atau konsultan, jadi dikontrak jadi konsultan. Apa? Konsultan keuangan. Tapi pekerjaannya adalah pekerjaan GM yang dia kerjakan dulu. Buat laporan keuangan, tetap pekerjaan rutin. Beda title aja. Beda title doang. Gitu. Nah ini adalah contoh yang tidak boleh. Ya, contoh yang tidak boleh. Nah, berikutnya kan di sini sebutkan alasan perusahaan karena belum ada pengangkatan PKWTT. Ya. Ini yang juga perlu kita pahami. Terjadi kekeliruan pola berpikir manajemen di Indonesia mengenai jenis hubungan kerja PKWT dan PKWTT. Itu ada sebagian perusahaan yang memiliki cara pandang menggunakan rasio, Pak. Yeah. Jadi dia membuat rasionya gini. Kita sudah ditentukan, bahkan rasionya ini ditentukan dari rasio kontrak dan rasio permanen dalam satu perusahaan itu ditentukan oleh kantor pusat yang di luar negeri sana. Pak, tahun ini rasio yang ditentukan oleh kantor pusat yang kontrak itu 75%, yang permanen 25%, Pak. Jadi karena ini sudah penuh, kita nggak bisa lagi angkat dia permanen. Ini udah salah 2 kali. Salah pertama adalah menggunakan sistem rasio untuk menentukan seseorang permanen atau tidak permanen. Itu adalah sebuah kesalahan terbesar yang ada dalam hukum ketenagakerjaan. Karena dalam hukum ketenagakerjaan kita di Indonesia menentukan seseorang itu permanen atau kontrak tidak dilandaskan kepada rasio tertentu, tapi dilandaskan kepada jenis dan sifat pekerjaannya. Jadi kalau jenis dan sifat pekerjaannya memang boleh dikontrak, maka dia bisa dikontrak. Tapi kalau jenis dan sifat pekerjaannya tidak bisa dikontrak, pekerjaannya tidak bersifat sementara, meskipun jumlahnya 100% dari karyawan di perusahaan, maka demi hukum pekerjaan itu tetap harus permanen. Jadi parameternya itu bukan rasio, apalagi nentuin orang asing dari kantor pusat. Maaf nih, ngerti apa mereka? Mereka menentukan rasio dari situ. Bahkan ada lagi nih, teman kita di perusahaan yang lain menentukan pakai budget. Pak, budget kita nggak ada, Pak. Gitu. Jadi dia nentuin budget nih. Bukan berdasarkan hukum ketenagakerjaan, nggak pakai rasio, pakai budget dia. Pak, kita dikasih anggaran, Pak. Iya, pakai anggaran. Ini ngawur. Anggaran atau budget itu adalah side effect-nya atas sebuah ketentuan hukum. Baru kita membuat budget, bukan budget. Bikin budget dulu, baru hukumnya ngikutin budget. Keliru besar itu. Jadi sebagai supporting sebenarnya. Nah, ya begitu ya, Bapak Ibu sekalian.